Selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi. Haleluya, jumpa lagi dalam ibadah doa pada hari ini. Apa kabar Anda hari ini? Saya berharap kita selalu dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Hari ini saya percaya kita semua bernafas. Karena itu selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, mari kita memuji Tuhan. Mari kita menyembah Dia, memuliakan Dia. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Bukan karena kami siapa, bukan karena kehebatan kami, tapi karena kasih kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami sepanjang hari ini, menolong kami dalam melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan kini saatnya Tuhan, kami mau memberikan waktu kami untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, mendengarkan suara-Mu, dan menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Urapi kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan ini ya Tuhan, secara khusus hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiran-Mu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapan-Mu saat ku sembah-Mu. Hadirat-Mu melingkupi kami, hadirat-Mu melingkupiku, menenangkanku. Kini ku membawa diriku, basuh diriku.
termulia, namamu besar, termulia, namamu besar, namamu besar, termulia. Haleluya, namamu besar, termulia selama-lamanya. Yesus Tuhan Allah kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau layak dipuji, disembah, ditinggikan namamu Tuhan. Ini saatnya ya Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu hari ini Tuhan akan menguatkan setiap hati. Hati-hati yang mulai tawar hati, biarlah firman-Mu Tuhan bangkitkan kembali Tuhan setiap hati. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit hari ini percayalah kuasa firman Tuhan, kau akan disembuhkan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku.
kami dan sekaligus doa kami kepadamu ya Tuhan. Bahwa Engkaulah perisai dalam hidup kami. Engkau yang selalu memberikan kekuatan. Engkau selalu menopang kami dalam segala keadaan. Bahkan dalam keadaan saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan firman-Mu itu yang memberikan kami kekuatan dan menopang hidup kami. Sehingga malam hari ini, dimanapun kami berada, di rumah kami percaya ketika kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, ketika kami haus akan firman Tuhan, malam hari ini, saat ini, kami akan dikuatkan, kami akan ditopang, kami akan dipulihkan, dan bahkan kami disembuhkan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Berfirmanlah bagi kami saat ini ya Tuhan. Dan kiranya kami fokus dan kami sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus Kristus, kami buka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini, saat ini juga kita terus dilengkapi. Ini tanggal merah nih ya, tanggal 10 ini hari ini. Puji Tuhan, kita terus mencari Tuhan, kita terus dekat dengan Tuhan, kita terus perlu firman. Sehingga sesuai dengan lagu yang tadi, kita dikuatkan, kita ditopang oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Baik, saat ini tema kita saat ini adalah naikkan doa dan pujian yang tidak lazim. Naikkan doa dan pujian yang tidak lazim. Saudara-saudara, lazim itu adalah biasa yang dilakukan. Sudah biasa, sudah menjadi kebiasaan. Sudah menjadi kebiasaan, sudah umum saudara-saudara. Lazim ya, sudah biasa dilakukan, sudah terbiasa, menjadi kebiasaan. Nah, contoh apa ya? Ya kalau kita ulang tahun, kita bersyukur, Tuhan terima kasih. Kalau kita punya, apalagi kita punya rumah baru, kita ucapan syukur. Ya itu yang biasa kita lakukan. Lalu apalagi kita naik pangkat, kita bersyukur kepada Tuhan. Apalagi kita buka usaha, kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa Tuhan berkati usaha, Tuhan berkati rumah kami yang baru, Tuhan terima kasih untuk umur panjang. Nah itu biasa yang kita lakukan. Nah kalau yang tidak biasa, Ibu Mima apa? Pertanyaannya, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara punya anak, hasil ulangannya 5, lalu ayo kita undang bersyukur. Nah itu tidak lazim, jarang terjadi saudara-saudara. Kalau dapat angka 5, waduh, udah deh. Itu. Jadi hal yang lazim itu sudah biasa kita lakukan. Dan malam hari ini kita belajar dari suatu kisah yang luar biasa. Bagaimana mereka menaikkan doa dan pujian yang tidak lazim. Mengapa tidak lazim? Karena mereka menaikkan doa dan pujian bukan dalam keadaan baik-baik saja. Mereka menaikkan doa dan pujian dalam keadaan bagaimana? Kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 sampai dengan 26. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau punya Alkitab buka dong, yang ada Alkitab di rumah buka. Kan di rumah toh, ada di handphone juga. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 sampai yang ke-26. Ini satu kisah yang luar biasa, sudah sering kita dengar, tapi saya mau mengingatkan malam hari ini dan sedikit latar belakang saja dan kita akan masuk apa itu, apa yang terjadi dengan mereka. Pasal 16 ayat 23 dalam Kisah Para Rasul, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu
kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Tadi sementara saya baca, kalau ada slide di situ, mungkin slide yang kedua, di situ Paulus dan Silas dalam penjara. Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 26 itu yang tadi saya baca, saudara-saudara. Ini ada di situ aja. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biasakan langsung nih kuasa doa pujian dan penyembahan. Itu ada beberapa renungan-renungan yang kita dengar, tapi hari ini kita ambil dari menaikkan doa dan pujian yang tidak lazim. Nah, sebelum lebih dalam lagi dengan waktu yang singkat ini, saya mau kasih tahu bahwa Paulus kenapa sampai dalam penjara ya, kok tiba-tiba biasa langsung saja ya. Saya kasih tahu sedikit review ya, supaya Bapak Ibu saudara-saudara tahu. Paulus dalam pemberitaan Injil di Filipi, kalau kita baca pasal 16 seluruhnya, ayat-ayat sebelumnya, biasanya dia memberitakan Injil dari kota satu ke kota yang lain. Nah, dia biasanya didampingi oleh anak rohaninya Timotius. Kemudian Paulus dari itu bersama dengan Timotius, kemudian dia menyeberang lagi ke Makedonia. Kemudian berjalan berkeliling dari kota ke kota ya, dia memberitakan Injil, kebesaran Tuhan, memberitakan tentang Yesus Kristus dari satu kota ke kota yang lain. Nah, kenapa sampai Paulus dan Silas di penjara sih? Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 16, jadi pasal 16 ayat 16. Saya bacakan supaya Bapak Ibu saudara bukan langsung tahu, oh di penjara dia berdoa dan sesuatu terjadi. Nah, kenapa dia di dalam penjara? Begini, dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 16 sampai 22, pada suatu kali ketika kami pergi, ya Paulus pergi dan Silas, mereka pergi sembahyang, itu kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenung-tenungannya itu tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka kasih tahu buat Paulus dan Silas. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukan beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Nah, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, nah sudah. Mereka menangkap siapa? Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini. Coba, karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang yang bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyahkan pakaian dari tubuh mereka. Siapa? Paulus dan Silas, pakaiannya mereka sudah dikoyahkan dari tubuh mereka dan mereka didera. Begitu, kenapa sampai masuk penjara? Itu alasannya, saudara-saudara. Itu alasannya. Jadi kalau ayat 23 berkata, mereka didera setelah mereka berkali-kali didera. Saudara-saudara, kalau hukum penderaan Yahudi adalah 40 kurang 1 pukulan. Saudara-saudara ingat waktu Tuhan Yesus dicambuk,
39 kali kurang satu pukulan. Itu adalah penderitaan Yahudi. 5 kali, jadi waktu Paulus ini didera, firman Tuhan berkata berkali-kali. Berkali-kali didera, jadi berkali-kali dicambuk saudara-saudara. Berkali-kali dicambuk. Kalau baca di 2 Korintus pasal 11 ayat 24, Paulus berkata begini, 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang satu pukulan. Karena apa? Karena hukum Romawi tergantung pada hakimnya yang seringkali bisa sangat kejam saudara. Penderitaan itu pada umumnya dilakukan pada apa? Bagian tubuh yang sudah tidak ada pakaian, tadi pakaian mereka dikoyakkan, dibuka, suruh dibuka, lalu dicambuk tubuh mereka. Badan mereka telanjang, dicambuk, begitu. Paulus dan Silas kini menderita dalam penjara. Dalam penjara dengan kaki terbelenggu dan punggung terluka. Saudara bisa lihat itu gambar ilustrasinya ya. Di tengah-tengah penderitaan ini mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Haleluya. Nah, firman Tuhan di ayat mas kita itu dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kira-kira di situ saudara-saudara, menaikkan doa dan pujian yang tidak lazim. Tadi kan saya bilang kalau yang biasa kita lakukan ya itu, tapi ini tidak lazim ya. Dalam keadaan luka-luka, tubuhnya keluarkan darah, kaki dipasung. Mereka menaikkan doa dan pujian. Saya mau berkata kepada saudara semua bahwa dari pengalaman mereka kita belajar apa dari sini saudara-saudara. Sukacita orang percaya ada di dalam hatinya dan tidak ditentukan oleh keadaan lahiriah. Penganiayaan tidak dapat melenyapkan damai dan sukacita. Yang setuju katakan amin? Yes. Karena apa? Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4 saya baca dengan cepat. Bahwa saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Haleluya. Katakan amin. Jadi sukacita orang percaya ada di dalam hatinya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya meskipun badai apa? Datang satu kali. Silih berganti saudara. Tetap cinta Yesus. Belajar dari kehidupan Paulus dan Silas. Yang pertama saudara-saudara, sukacita orang percaya ada di dalam hatinya. Tidak ditentukan oleh keadaan lahiriah. Kalau ada uang senang, tidak ada uang uring-uringan, itu tidak boleh gitu. Jadi tetap hati senang, kalau tidak punya duit pikiran Ibu Bima. Haleluya. Tetap maju dalam Tuhan, belajar dari kehidupan Paulus dan Silas. Mengikuti dan melayani Tuhan bukan jaminan bahwa situasi akan baik-baik dan aman. Malah sebaliknya, semakin setia kepada panggilan sebagai anak-anak Tuhan, justru tantangan semakin besar. Haleluya. Ya saudara-saudara, hari-hari ini akan sukar. So, kita terus ada di dalam Tuhan, menaikkan doa pujian kepada Tuhan seperti Paulus. Ya, yang kedua, kita belajar apa sih dari Paulus dan Silas ini? Yang kedua, berbagai tantangan dapat menghancurkan iman orang percaya dan kasihnya kepada Allah. Hari-hari ini banyak ya kesusahan, sudah banyak, kita banyak dengar firman Tuhan. So, hati-hati, tantangan hari-hari ini pandemi bisa menghancurkan iman saudara. Saudara kecewa, kenapa sudah setia, kenapa sudah melayani. Tapi ada tantangan. Janji Tuhan hari ini, malam hari ini saya mau kasih tahu Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?
penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh siapa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Tantangan tidak dapat menghancurkan iman kita. Kita terus menaikkan doa seperti Paulus dan Silas. Nah itu pujian dan apa saudara-saudara, iman kita terus. Tuhan tidak menjanjikan masalah tidak akan terjadi, namun Dia berjanji akan menyertai dan memberi kemenangan kepada setiap anak-anaknya yang mengandalkan Tuhan. Tetaplah berdoa dan mengandalkan Tuhan. Ada banyak sih contoh-contoh dalam Alkitab yang paling familiar itu perempuan Kanaan yang percaya ya. Boleh ada slide situ, itu contoh aja ya. Contoh, naikkan doa dan pujian yang tidak lazim. Boleh ada contoh perempuan Kanaan yang percaya, itu ada di dalam slide. Bahwa dia tetap berharap kepada Tuhan. Dia tetap mencari Tuhan dan dia akan berkata bahwa Tuhan, perempuan Kanaan percaya itu dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28, tapi ada beberapa ayat saja gitu. Tuhan tolonglah aku, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Anaknya sakit ayan, saudara-saudara. Ya, ada boleh slide satu lagi. Jadi saya mau kasih tahu begini, tidak ada maksud jahat dari Tuhan. Ibu Mima itu Paulus dan Silas setia banget loh, memberitakan Injil lagi, di penjara lagi. Tuhan tidak ada maksud jahat dari Tuhan. Kita harus bangkit dan berkata, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan amin. Yes, yang terakhir. Ada ayat dulu. Tuhan punya rencana, kita harus andalkan Tuhan, ya. Yeremia pasal 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau Paulus dan Silas, aduh luka, aduh sakit. Saudara, kalau kita kenal pisau ya, itu sakit banget loh, apalagi dicambuk-cambuk. Didera berkali-kali. Tidak ada daya saudara. Tidak ada daya, sakit dipasung lagi. Tapi mereka tetap menaikkan pujian. Kau ku sembah. Ada masalah, ada sakit saudara. Kau ku sembah. Tapi di situ kekuatan ilahi akan mengalir buat saudara dan saya. Yang terakhir, belajar apa dari Paulus dan Silas ketika naikkan pujian, ketika naikkan doa yang tidak lazim di hadapan Tuhan. Haleluya, dalam keadaan yang paling buruk, Allah menyediakan kasih karunia cukup bagi mereka yang ada dalam kehendak-Nya dan menderita karena namanya, saudara-saudara. Iya ya, bukan menderita karena sendiri. Yang harus kita lakukan, tindakan iman. Saudara, tindakan iman. Tindakan iman dengan berdoa dan menaikkan pujian. Bahkan ucapan syukur justru di tengah badai dan tantangan. Pujian dan doa ini mungkin tidak lazim saudara. Namun justru Tuhan melihat
iman yang besar di dalam hidup kita. Sebagai quotes terakhir saya mau kasih tahu, doa dan iman bertumbuh ketika kita mengalami proses Allah yang punya rencana yang indah, dan ketika kita beriman, mujizat terjadi. Katakan amin. Yes. Haleluya. Ada banyak sih kesaksian-kesaksian, tapi waktunya terbatas saudara-saudara. Nanti ada satu saat buka kesaksian, gimana ada begitu banyak tantangan, rintangan, tetap sukacita. Ada begitu banyak tantangan dan pergumulan yang berat, tetap tidak menyerah datang kepada Tuhan. Banyak ya anak-anak Tuhan yang mundur, tapi hari ini sesuai dengan firman Tuhan, tidak dapat memisahkan kasih kita kepada Tuhan. Kita harus dekat di dalam doa kita setiap hari. Ibu Mima, saya sudah berdoa lebih tambah lagi di hadapan Tuhan. Bila perlu puasa saudara-saudara. Jadi satu ketika saya mau buat skripsi saudara, mau mengakhiri untuk S1. Saya tanya Tuhan, memang dari awal-awal kalau saya kasih tahu ulang-ulang latar belakang saya bahwa keluarga tidak mendukung dan lain sebagainya, tetapi saya terus maju terus bersama Tuhan. Saya terus berharap sama Tuhan, yang harus kubangun adalah dekat dengan Tuhan. Siapa lagi yang kuandalkan dalam hidup ini selain hanya Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah satu-satu penolong. Dan sudah selesai, saya tanya Tuhan, mau bikin skripsinya apa? Sudah berminggu-minggu apa? Udah ke perpustakaan lihat apa semua? Kayaknya semua sudah ada deh. Doa, puasa lagi. Akhirnya apa yang terjadi saudara-saudara? Ya karena saya puasa-puasa terus, akhirnya Tuhan bilang, ya udah bikin tentang puasa. Oh haleluya, praise the Lord. Akhirnya itulah, karena puasa, jadi buat tentang puasa. Bagaimana puasa dari umat Kristen dan saudara sepupu kita. Dan luar biasa, Tuhan yang menolong, Tuhan membuka jalan di saat-saat apa sudah putus asa dan lain sebagainya. Dan apalagi ada tantangan banyak apa dan lain sebagainya. So Tuhan berjanji bahwa Dia selalu akan menyertai kita. Dia akan selalu membuka jalan asal kita andalkan Dia dalam segala keadaan. Iman dengan berdoa dan menantikan Dia dalam pujian penyembahan. Hari-hari ini mungkin keluarga saudara banyak sekali masalah. Mikir yang ini, mikir itu. Gimana ya caranya ya? Marilah datang kepada Tuhan. Dan Dia akan memberikan hikmat kepada saudara dan saya supaya dapat menyelesaikan masalah satu persatu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saudara, saya tahu banyak hal yang sedang terjadi. Kita semua tahu. Tapi justru ketika kita naikkan pujian dan pujian doa, atau doa dan pujian yang tidak lazim, disitulah ada sukacita. Disitulah adalah kekuatan yang Tuhan berikan. Disitulah ada kemenangan yang Tuhan berikan. Andalkan Tuhan selalu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita naikkan sebuah pujian kepada Tuhan. Dan saudara percaya, kalau hari-hari ini ada banyak tantangan, mujizat pasti terjadi dalam hidupmu. Kau Tuhan jadi andalanku. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat
secara logika tidak mungkin itu penjara bisa ada gempa bumi, bisa belenggu, pasung itu terlepas. Saudara sedang dipenjara oleh masalah, pergumulan. Itu akan terlepas ketika engkau datang mengandalkan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau sanggup menolong keluargaku. Aku percaya Tuhan, ketika aku menekan doa pujian, masalah semakin banyak, semakin Engkau harus berdoa. Masalah semakin banyak, semakin Engkau mencari Tuhan. Semakin Engkau mengandalkan Tuhan, semakin Engkau akan melihat mujizat. Mari naikkan pujian ini sebagai doa kepada Tuhan. Kau Tuhan yang kuandalkan. Yes, haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku. Amin. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Amin. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Mari dengan iman katakan, aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Amin. Aku percaya ada mujizat. Mari angkat tanganmu dua-dua, katakan, aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Bapa surgawi, kami percaya ada mujizat. Aku percaya. Yes, Tuhanku dahsyat. Engkau sanggup menolong kami. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara berkata, Tuhan, aku mau mujizat terjadi atas keluargaku, boleh angkat tangan saudara. Saudara hari-hari ini berkata, Tuhan, masalah membuat aku jauh darimu. Mari datang kepada Tuhan, aku mau mencari Engkau. Aku mau berdoa, aku mau menaikkan pujian kepada Tuhan di dalam segala tantangan. Aku sudah tidak mau mengandalkan kekuatan harta, saldoku atau uangku, tapi hanya Yesus satu-satunya yang kuandalkan. Haleluya, saudara boleh angkat tangan. Malam hari ini juga yang sakit, engkau angkat tangan, minta Tuhan ada mujizat sampai hari ini. Aku percaya. Haleluya, Bapa surga yang kau melihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu. Mereka yang membutuhkan Engkau. Mereka mungkin udah jauh dari Engkau karena masalah, tantangan, mereka kecewa. Hari ini belajar dari Paulus dan Silas. Mereka menaikkan doa dan pujian yang tidak lazim. Dalam keadaan tertekan, dalam keadaan sakit pun mereka mencari Tuhan. Dan mujizat terjadi. Biar kiranya anak-anakmu diberkati, mereka mendapat mujizat dalam keluarga, ekonomi, keuangan mereka. Yang sakit dalam nama Yesus Kristus, mujizat terjadi atas hidupmu. Engkau andalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan mujizat pasti terjadi dalam hidupmu. Terpujilah namamu Yesus Kristus. Kami terima firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami mendapatkan ketenangan, sukacita, kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hambanya Pendeta Muda Yomi Mapetisia. Berkiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita dalam keadaan apapun, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan sakit, tetap kita mengandalkan Tuhan, menaikkan doa yang tidak lazim kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa syafaat pada malam hari ini.
Mari siapkan hati kita untuk bersyafaat bagi Tuhan. Haleluya. Naikkan doa-doa syafaat kita. Saya akan membacakan satu ayat yang terambil dari Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29 yang berkata demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Mari kita berdoa. Bapa, tak henti-hentinya Tuhan, kami berseru kepadamu ya Bapa, membawa segala pergumulan yang kami hadapi, yang juga dihadapi oleh gerejamu, juga jemaatmu ya Tuhan hari-hari ini ya Bapa. Karena itu Tuhan, dalam kesempatan ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan, untuk semua kategorial, ketua-ketua kategorial, kiranya tambahkan hikmat dan pengurapan dari Tuhan dalam memimpin jemaat, dalam menghadapi masa-masa sulit hari ini. Karena kami percaya ya Tuhan, hanya oleh hikmat yang datang dari Allah, maka setiap kami dapat melangkah demi melangkah ya Tuhan, sesuai dengan kebenaran dan kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami bergantung sepenuhnya kepadamu ya Bapa. Oleh sebab itu kiranya hikmat dan pengurapan Allah terus mengalir dalam kehidupan para pemimpin-pemimpin kategorial ini ya Tuhan. Oleh karena kasih anugerah-Mu ya Bapa, karena mereka boleh membawa jemaat-jemaat sesuai dengan kategorial mereka ya Tuhan. Mereka terus semakin bertumbuh di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan dalam kesempatan ini pula ya Tuhan, kami juga membawa di dalam doa untuk setiap ibadah-ibadah yang dilakukan secara online di GBI Petamburan, kiranya Tuhan dapat pakai untuk menjadi sarana untuk membawa kedewasaan dan pertumbuhan rohani bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Siapapun yang mengikuti ibadah-ibadah online yang diselenggarakan di tempat ini ya Tuhan, biarlah Tuhan melawat mereka pribadi lepas pribadi. Karena kami percaya ya Tuhan, oleh kebaikan dan kemurahan Allah, mereka akan terus semakin mengasihi Tuhan. Demikian pula ya Tuhan, hari-hari ini kami membawa di dalam doa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit, baik dalam rumah sakit maupun dirawat di rumah ya Tuhan. Kiranya kemurahan dan kebaikan Allah boleh membawa kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Bahkan keluarga-keluarga yang sedang dalam pergumulan, keluarga dalam pergumulan ekonomi, pekerjaan, dan lain sebagainya ya Tuhan. Kiranya campur tangan Allah, pertolongan Tuhan boleh membawa perbaikan, boleh membawa kemajuan ya Tuhan. Sehingga ya Bapa, pergumulan-pergumulan yang ada boleh mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Pemulihan ekonomi boleh terjadi ya Tuhan.
karena kemurahan dan kebaikan Allah. Oleh karena itulah ya Bapa, hanya kepada Tuhan kami letakkan seluruh pengharapan kami, karena di dalam Tuhan kami percaya ada jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Hari ini juga kami berdoa untuk tanah kelahiran kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk tanah air kami Indonesia ya Tuhan. Oleh sebab itu hari ini Tuhan kami berdoa dan memberkati Indonesia. Setiap tanah diberkati oleh Tuhan. Setiap ladang, setiap pertanian, setiap pertambangan, setiap perkebunan, lautan, daratan, air, udara Tuhan. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Semua hasil bumi Indonesia diberkati berlimpah-limpah. Tanah-tanah di Indonesia menjadi subur dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus semua hasil bumi melimpah-limpah. Hasil laut dan tambang juga berkelimpahan. Tuhan memberkati Indonesia. Kami Tuhan membawa setiap pulau-pulau yang ada di Indonesia, pulau kecil, pulau besar, semua diberkati Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, Indonesia menjadi sejahtera. Tuhan Yesus, hari ini juga kami berdoa untuk setiap program-program yang dijalankan oleh pemerintah saat ini Tuhan. Kami tahu bahwa setiap program yang dijalankan itu untuk kemakmuran dan kesejahteraan kami rakyat Indonesia. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah setiap program-program yang sedang dijalankan. Berikanlah hikmat, wahyu, marifat Tuhan kepada pemerintah-pemerintah kami, sehingga mereka bisa menjalankan segala sesuatunya dengan baik. Dan lewat itu bangsa Indonesia, rakyat Indonesia boleh menjadi sejahtera, boleh menjadi makmur. Dan kami Tuhan kedapatan tetap setia kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati setiap satu persatu para pemerintah kami. Dari yang terkecil sampai yang tertinggi Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan menjadi berhasil. Apa yang mereka perbuat semuanya itu Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kami rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami. Kami yakin Engkau menjawab setiap doa kami, karena Engkau ada di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita telah menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Saya percaya kita yang berdoa dengan bersehati, Tuhan pasti berkenan untuk mendengarnya dari sorga. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya percaya kita yang menghadiri ibadah ini secara online, Tuhan pun hadir di setiap ibadah kita dimanapun kita berada. Haleluya. Kemurahan selalu mengikutiku, ku
kasih Tuhan, kalau pada malam ini kami boleh menaikkan doa-doa kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan, kami berdoa untuk keadaan yang terjadi, dan kami percaya Tuhan, Engkaulah yang mendengarkan doa kami, dan Engkau menjawab setiap seruan doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hari ini kami mau menutup ibadah ini, dan kami percaya bahwa selama seminggu ke depan ini Tuhan akan tetap memimpin hidup kami, memegang tangan kami, sehingga kami dapat lalui bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, karena itu sekarang saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan sekarang terimalah dengan sukacita anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara, selamat malam. Tetap ikuti protokol kesehatan 5M, dan jangan lupa jika ada kesempatan vaksinasi, ayo kita vaksinasi. Tuhan Yesus memberkati.